Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apakah kalian tahu perkembangan keberagamaan pada usia 31 sampai 50 tahun? Nah, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan bukan sekedar perubahan tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dan banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Sedangkan keagamaan itu meliputi rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Nah, di dalam keadaan ini, seseorang akan mengabdikan dirinya kepada Tuhan seperti dia melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Perkembangan jiwa agama pada orang dewasa yang terpenting ialah yang dinamakan konversi agama, keyakinan yang berupa mistik dan berubah ke arah acuh tak acuh terhadap ajaran agama. Tiap-tiap konversi agama harus melalui proses-proses jiwa. Yang pertama, masa tenang pertama. Masa tenang sebelum mengalami konversi, di mana segala sikap, baik itu tingkah laku, sifat-sifatnya acuh tak acuh, menentang agama. Nah, yang kedua yaitu masa ketidaktenangan. Nah, seseorang akan merasa gelisah, putus asa, tegang, panik, dan lain sebagainya disebabkan oleh moralnya, baik itu kekecewaan dan apapun itu. Nah, yang ketiga yaitu peristiwa konversi itu sendiri setelah masa goncang itu mencapai puncaknya. Yang keempat, keadaan tentram dan tenang. Yang kelima yaitu ekspresi konversi dalam kehidupan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konversi agama. Yang pertama, pertentangan batin. Yang kedua, pengaruh hubungan dengan tradisi agama. Yang ketiga, ajakan. Yang keempat, faktor-faktor emosi. Yang kelima, kemauan. Nah, dalam rangka menuju kematangan beragama, hal itu memerlukan waktu, sebab perkembangan kepada kematangan beragama tidak terjadi secara tiba-tiba. Adapun ciri-ciri perkembangan keberagaman pada usia 31 sampai 50 tahun. Yang A, dewasa secara fisik, yang B yaitu dewasa secara psikologis, yang C dewasa secara sosial ekonomi. Selain itu dapat juga dilihat dari beberapa kemampuan seperti kemampuan mengenali dan menerima diri sendiri, kemampuan menerima keberadaan orang lain, kemampuan mengarahkan kehidupan dengan orang lain, kemampuan berpikir dan bertindak mandiri, menyuruh dan melarang diri sendiri, mengetahui tugas dan tanggung jawab, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Masuki yang C yaitu karakteristik perkembangan keberagaman pada usia 31 sampai 50 tahun. Nah, masa dewasa biasanya dibagi menjadi 3 periode. Akan tetapi yang menjadi fokus di dalam pembahasan kita ini yaitu pada masa usia dewasa dini dan dewasa madya. Pertama yaitu masa dewasa dini. Nah, periode ini secara umum berusia sekitar 18 sampai 25 dan berakhir sekitar 35 sampai 40 tahun. Dewasa dini memiliki ciri-ciri yang A, psikis, fungsi organ-organ berjalan dengan sempurna. Yang B, fungsi motorik, memiliki kecepatan respon. Yang C, fungsi psikomotorik, kemampuan kaki mampu berjalan dan meloncat secara maksimal. Yang D, bahasa keterampilan, berbahasa lebih dikuasai. Yang E, inteligensi, kemampuan berpikir lebih realistis. Yang F, emosional stabil. Yang G, kepribadian masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Yang H, sosial masa dewasa dini biasanya akan lebih super dalam berteman. Yang I yaitu moralitas dan keberagamaan masa dewasa dini selalu memiliki keinginan untuk bisa mengikuti nilai-nilai norma yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu masa dewasa madya atau dewasa tengah. Nah, usia madya merupakan periode yang panjang dalam rangka kehidupan manusia. Biasanya usia tersebut dibagi ke dalam 2 subbagian, yaitu usia madya dini dari sekitar 35 sampai 50 tahun, usia madya lanjut dari 50 sampai 60 tahun.
Nah, ciri-ciri dari masa dewasa media ini, yang A, psikis, fungsi organ itu berjalan dengan sempurna, akan tetapi sudah mengalami gangguan seperti penyakit pada saluran pencernaan. Yang B, fungsi motorik, memiliki kecepatan respon, akan tetapi pada usia ini kecepatan respon mengalami penurunan. Yang C, yaitu fungsi psikomotorik, mampu berjalan dan meloncat. Di akhir usia media, kemampuan kaki mulai mengalami keterbatasan. Yang D, yaitu bahasa, keterampilan berbahasa lebih sopan. Yang E, inteligensi, kemampuan pikir masih realistis. Yang F, emosional, stabilitas emosi sudah seimbang. Yang G, yaitu sosial, masa dewasa media awal biasanya lebih giat bermasyarakat dan mengenal tetangga. Yang H, moralitas dan keberagamaan, sangat menghargai adat istiadat dan daya tarik ke arah religi mulai terlihat apalagi di usia media akhir. Yang D, yaitu karakteristik sikap keberagamaan pada usia 31 sampai 50 tahun. Nah, sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, maka sikap keberagamaan pada orang dewasa memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang. Yang kedua, yaitu cenderung bersikap realistis atau nyata. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab. Yang kelima, bersikap lebih terbuka. Yang keenam, bersikap lebih kritis. Yang ketujuh, bersikap keagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kehidupannya masing-masing. Yang kedelapan, terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial.